ini ya, menarik sekali. Ada sebuah kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq wa Bayanu Al-Firaq An-Najiyah, karya Imam Abdul Qahir bin Thahir Al-Baghdadi. Coba perhatikan kalam beliau. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun khilaf qawli man za'ama minasy-Syahamiyah wal Karamiyah annahu memasan li arsyihi. Wa qad qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an innallaha ta'ala khalaqa al-arsya idharan li qudratihi la makanan li dzatihi. Wa qala aidan qad kana wala makan wa huwa al-an ala makan. Kita baca terjemahnya. Jadi kata Imam Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi, para ulama telah sepakat jamaah, sudah ijma ulama salaf kita itu, termasuk ulama 4 madhab, semuanya, mayoritas ulama salaf itu mengatakan bahwa Allah itu tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak diliputi oleh waktu. Allah tidak bertempat, ya. Terus gimana Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Pak Ustaz? Ya makanya nanti kita belajar tentang konsep tafwid namanya, ya. Ada tafwid, ada takwil gitu. Cara memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berbeda dengan pemikiran Asy-Syihamiyah dan Al-Karamiyah. Ini pemikiran musyabbihah ya atau mujassimah ini. Zaman dulu disebutnya Al-Karamiyah, yang meyakini Allah itu bersentuh dengan aras. Jadi mohon maaf ya, bahasanya itu nangkring, bertempat di atas aras, di atas langit ketujuh sana. Ya, itu adalah pemikiran yang sesat ya, Al-Karamiyah. Di zaman itu disebut dengan kelompok Al-Karamiyah. Padahal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya, idharan li qudratihi, la makanan li dzatihi, bukan sebagai tempat zat. Ya, karena Allah itu tidak seperti makhluk begitu. Allah itu ada tanpa tempat dan dia sekarang sama seperti dahulu, ya. Bahasanya tadi bagus tuh. Qad kana wala makan wa huwa al-an ala makan. Masyaallah. Cakep nih ya, dihafalkan ya. Nah, jadi itu hati-hati kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, itu berbahaya ya. Makanya penting ini belajar ilmu akidah jamaah, jangan sampai kita terpapar pemikiran akidah yang sesat. Seperti tadi misalnya meyakini Allah itu bertempat dan seterusnya. Contoh lain misalnya, contoh pemikiran akidah sesat, misalnya meyakini bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh. Na'udzubillah min dzalik ya. Subhanallah, maha suci Allah dari perkataan yang seperti ini. Ada itu orang kelompok yang menganggap Allah itu punya anggota tubuh, punya tangan. Gara-gara ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Terus Allah itu punya mata katanya itu. Bahkan punya kaki dan seterusnya. Kenapa ada pemikiran seperti ini? Karena mereka keliru dalam memahami ayat atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, pemikiran yang seperti ini tidak boleh. Ya, dia seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita sepakat mengenai ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Poinnya ini, laisa kamitslihi syai'. Pokoknya nggak ada yang serupa dengan Allah. Apapun jamaah yang Anda bayangkan tentang Allah sekarang, Anda membayangkan Allah itu begini-begini, fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu tidak seperti itu. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu. Ya, makanya laisa kamitslihi syai' ini dipegang terus nih ayat ini jamaah. Ya, jangan sampai kita terpapar pemikiran akidah yang sesat. Ya. Makanya belajar akidah. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu agar kita terhindar dari pemikiran akidah yang sesat dan menyesatkan, maka wajib bagi kita untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama akidah yang disebarkan atau yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu ta'ala. Baik jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,